Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube vlog kami ini. Jadi pada kesempatan video kali ini aku akan memberi tahu ya bagaimana tips cara menanggulangi atau mengatasi hama ulat daun dan siput. Nah, di sini teman-teman aku sekalian ingin mengupdate tanaman cabai kita yang ada di video kemarin itu sedang melakukan penanaman ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah update untuk perkembangannya. Lumayan bagus juga ya teman-teman. Tapi semua ini ya kadang ada yang bagus dan ada yang enggak juga ya teman-teman. Namanya juga tanaman, walaupun dirawat pasti semuanya enggak rata bagus ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini untuk cara mengatasi hama ulat daun dan siput itu sangat mudah sebetulnya, tapi mudah-mudah susah juga sih teman-teman. Apabila kita lengah, maka tanaman kita itu akan mengalami ya rusak gitu ya, seperti daunnya bolong-bolong atau bisa mengakibatkan patah batang akibat dimakan siput. Nah, jadi teman-teman untuk ciri-ciri tanaman cabai kita yang sedang diserang oleh hama siput itu tentunya bisa kita lihat dari ciri-ciri daunnya yang bolong-bolong ya. Kita lihat di sini. Di sini sudah aku lakukan banyak penyemprotan sih. Nah, kita lihat seperti ini aja ya teman-teman. Ini adalah yang hama ulat nih, cuman ini ulat-ulat yang kecil aja teman-teman. Tapi jika ulat yang besar dia makannya seperti ini. Dia jumlah porsi makannya tuh lebih banyak ya. Bisa jadi kadang dalam satu hari aja dia bisa makan 2. Tapi jika ada kadang ulat yang besar, dia misalnya tanaman cabai kita tuh masih kecil, dia satu hari bisa menggundulkan dalam satu pokok cabai kita, tapi dalam ukuran yang kecil ya teman-teman, seperti baru penanaman 1 minggu. Nah, seperti contoh lagi ini teman-teman, ini adalah hama ulat. Nah, ini juga biasa di dalamnya ada ulat ya. Nah, di sini cabai kita ada yang mengalami keriting dan ada yang sudah pulih dari keritingnya. Untuk tips cara mengatasi daun cabai yang keriting nanti akan kita sajikan di video terpisah ya teman-teman. Seperti ini sudah mulai pulih keriting. Nah, tadi untuk ciri-ciri yang dimakan hama ulat teman-teman. Jadi yang ciri-ciri dimakan siput bagaimana itu kita lihat, ada salah satu contohnya di sini. Nah, di sini dia teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah ciri-ciri tanaman cabai kita yang sedang dimakan oleh siput ya. Siput dia mengambil dari batangnya teman-teman. Apabila ini tanaman cabai kita ini masih usia 1 minggu dari penanaman, maka siput tersebut akan memakan batangnya, mematahkan batangnya, karena batangnya kan masih muda teman-teman. Ini karena sudah tua jadi dia nggak bisa mematahkan batangnya. Tapi kalau misalnya ini masih muda teman-teman cabainya, maka akan dipatahkan oleh siput. Lalu sama siput tadi dia akan memakan habis yang bagian mudanya nih ya. Dari yang dipatahkan dia sampai ke atas itu akan dimakan dia. Nah, kadang ada juga teman-teman siput yang memakannya, dia manjat dari bawah ke atas, dia makan yang ini ya. Nah, dipatahkannya batang yang ini, lalu setelah jatuh dia lahap habis nih. Yang ranting yang ini dia lahap habis. Nah, itulah ciri-ciri siput ya teman-teman. Kadang kan kita ada menemukan ranting cabai yang patah gitu kan, itu adalah dimakan siput ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah ciri-ciri hama siput yang sedang menyerang tanaman cabai kita ya. Kalau ini bukan hama siput nih teman-teman, ini karena keriting jadi dia seperti terbakar gosong gitu ya. Tapi di sini sudah pulih lagi keritingnya, lihat daunnya cantik. Nah, jadi teman-teman untuk mengatasi hama ulat daun dan siput ya, kalau dekat kami sih mengatakannya kecot ya, tapi biar lebih enak aja kita bilang siput ya. Nah, caranya tuh kita lakukan penyemprotan dengan fungisida ya teman-teman. Untuk fungisida yang aku gunakan itu sangat mudah dicari teman-teman. Di sini aku melakukannya menggunakan dua fungisida. Yang pertama di sini
ada desis ya, namanya desis. Aku nggak tahu maksudnya gimana ya. Ini aku nggak bisa menjelaskannya untuk tulisan-tulisan yang di sini ya. Yang terpenting ini kita gunakan bisa untuk desis bisa untuk hama ulat daun. Nah, dan yang kedua aku menggunakan ini ya, bespidan. Ini dengan cara aku menggunakan ini, kemarin kan aku ada penanaman cabai waktu usia masih 1 minggu atau sekitar seminggu lebih. Di situ ada kutunya teman-teman, di pohon cabai, daun biasa di balik-balik daun gini kan ada kutu yang berwarna hijau seperti ini, hijau atau putih gitu ya, hijau muda gitu, bukan kutu yang ada kutu kebul yang di pohon terong ya, tapi kutu yang di pohon cabai yang warnanya hijau-hijau gitu ya, hijau muda. Kemarin itu banyak sekali kutunya, dan setelah aku lakukan penyemprotan menggunakan ini fungisida bespidan, hilang semua kutunya teman-teman. Dan alhamdulillah juga ulat daunnya juga hilang. Tapi di sini terkadang kita harus rutin juga melakukan penyemprotan apabila terlihat ada gambaran serangan lagi dari hama ulat, maka harus kita lakukan penyemprotan lagi teman-teman. Di sini bebas sih teman-teman, ingin kalian campur boleh, atau misalnya hari ini kalian semprot dengan ini, besok dengan ini, itu juga boleh teman-teman. Lakukan penyemprotan itu pada sore hari ya teman-teman. Di sini untuk takarannya sendiri aku nggak menggunakan semprotan senior yang tangki besar ya, tapi aku menggunakan ini karena aku menanam cabenya kan dalam skala rumahan aja teman-teman. Jadi aku menggunakan takaran semprotan tangan ini yang ukuran 1 liter, dan itu kalian kira-kira aja ya, kalian letakin berapa tetes aja lah, mungkin sekitar 10 tetes atau berapa tetes ya. Lalu kalian semprotkan merata di pohon cabai kalian. Cara nyemprotnya itu gini ya, dari bawah ya, karena kan ulat ini biasanya selalu di bawah-bawah daun gini teman-teman. Jadi kalian nyemprotnya dari batang ini, dari bawah sekalian semprot, baru nanti atasnya kalian semprot, atas daunnya ya. Nah, usahakan ketika menyemprot itu waktunya tuh cuaca cerah ya teman-teman, sore hari cerah, jadi nggak ada tanda-tanda akan turun hujan pada malam hari, karena sia-sia nanti jadinya fungisida yang kita semprotkan itu nggak melekat di daun, jadinya tercuci lagi, dan itu mengakibatkan hama ulat tetap memakan tanaman kita ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman cukup sampai di situ aja ya, mungkin kalian bisa jelas ya. Dan untuk mengatasi siput teman-teman, ini aku mengatasi siput bukan menggunakan fungisida ini ya, tapi aku mengatasi siput itu secara manual teman-teman. Manualnya itu bagaimana ya, malam kita kelilingi nih, nggak usah tiap hari ya, mungkin tak seminggu sekali. Apabila kelihatan siput ya kita kumpuli lalu kita buang gitu ya siputnya teman-teman. Dan apabila ketika kita sedang melakukan penyiraman, kadang aku terlihat ada siput-siput yang di rumput-rumput gini kan. Nah, itu aku ambil siputnya lalu aku buang teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Untuk menanggulangi siput aku nggak menggunakan fungisida, tapi untuk mengatasi hama ulat daun aku menggunakan fungisida 2 bahan ini. Nah, jadi teman-teman, ini untuk ulat daun yang ukuran kecil aja ya, tapi kadang ukuran besar juga ada yang juga ya bisa kita atasi. Tapi aku kadang malam itu mencari siput, sekalian aku mengutip ulat yang sudah besar, seperti mungkin besar seperti batang ini ya. Itu yang mengakibatkan tanaman cabai kita itu daunnya habis dimakan semua ya, karena ukurannya sangat besar seperti ini teman-teman. Seperti ini, dia ulatnya warna coklat juga, agak hijau juga dia. Nah, jadi teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini ya teman-teman. Inilah cara aku untuk mengatasi hama ulat daun dan siput, dan juga kutu ya, sekalian kutu, karena di sini kan aku menggunakan ini asli kutunya itu hilang, kutu yang berwarna ini percis seperti ini kutunya nih teman-teman. Nah, kutu, belalang, ulat daun semua minggat dari tanaman cabai kita. Tanaman cabai kita pun menjadi aman dan tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, di next video aku akan update lagi video cara mengatasi daun cabai yang mengalami keriting. Ini kalian lihat, ini kemarin ini keriting, ini sudah pulih. Kalian bisa lihat kan teman-teman, hanya dalam waktu 1 minggu saja daun cabai kita itu pulih dari keriting.
Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di videoku yang selanjutnya.